Halo, berjumpa kembali di channel Redaksi Jurnal. Rocky Gerung sok-sokan bongkar aksi buzzer. Bawa-bawa nama Jokowi malah kena dilibas ngabalin. Ditulis oleh tim redaksi dari berbagai sumber. Baru-baru ini akademisi Rocky Gerung belak-belakan kembali menyindir Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Jokowi hanya bisa hadir di pemakaman. Sindiran keras Rocky Gerung tersebut diungkapkan dalam video yang diunggah di kanal YouTube miliknya. Penilaian Rocky Gerung itu muncul terkait aksi buzzer di media sosial yang memuji kinerja Presiden Jokowi. Pujian itu dianggap aneh lantaran ada banyak kritikan di Twitter terkait tudingan kegagalan pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19. Pengamat politik ini pun menilai bahwa buzzer itu hanya sekumpulan orang yang terguling-guling untuk mencari perhatian. Dikutip dari Genpi, Rocky Gerung mengatakan, sayangnya mereka hanya berguling-guling di gorong-gorong saja. Mantan dosen filsafat Universitas Indonesia ini menilai bahwa Presiden Jokowi tak bisa menyusun kebijakan yang baik dan hanya bisa hadir di pemakaman. Kata Rocky, publik tahu bahwa Jokowi dan negara hadir di pemakaman. Dia hanya mengantar jenazah tapi jenazahnya masih banyak. Rocky Gerung mengatakan bahwa kehadiran Jokowi di pemakaman menunjukkan bahwa Presiden gagal membuat kebijakan untuk mencegah jatuhnya korban meninggal. Presiden ikut menguburkan orang dan itu berarti dia gagal mencegah orang meninggal, katanya. Yang katanya orang filsafat, namanya meninggoy, ya kagak ada yang tahu Bambang kapan meninggoynya. Emang Jokowi siapa bisa mencegah orang meninggoy? Lama-lama susah ya ngomong sama orang letterlek, ngomonginnya itu mulu, nyalahin Jokowi mulu. Emang gak ada kerjaan lain apa? Daripada nyinyir mulu, mending berbuat aksi membantu masyarakat yang membutuhkan, guna meringankan beban di masa PPKM darurat berlangsung. Tidak hanya itu, Rocky Gerung juga memberikan komentar terkait kedatangan Presiden Jokowi ke rumah susun Pasar Rumput Jakarta. Sekedar informasi, Rusun Pasar Rumput adalah salah satu tempat isolasi terpusat pasien COVID-19. Padahal, Rusun Pasar Rumput itu adalah proyek Pemprov DKI Jakarta, bukan pemerintah pusat. Itu artinya Jokowi tak punya contoh lain lagi. Selain itu, publik itu menunggu kebijakan Presiden untuk melakukan lockdown di DKI Jakarta, pungkasnya. Ya memang sih, rusun tersebut merupakan proyek Pemprov DKI Jakarta, tapi yang ada di lapangan siapa? Anies. Ya emang sih bukan gaya Presiden Jokowi untuk menegur ataupun memarahi bawahannya di depan umum. Padahal kurang apa pemerintah pusat sama Anies? APBD kurang dikasih pinjaman yang angkanya triliunan. Kurang pasokan oksigen? Menteri Luhut langsung kontak Krakatau Steel buat bantu. Anies sendiri terkesan lamban, tidak sigap, bahkan sepertinya tidak tahu mau ngapain. Kelihatan dari ngawurnya skala prioritas ketika dia berkegiatan. Presiden menyebut gubernur usai mengambil alih kerjaan seorang gubernur yang tidak mendampinginya. Presiden memaparkan instruksinya buat dilakukan oleh gubernur tanpa kehadiran gubernur wilayah itu. Ketika Presiden selesai melakukan tugas di gubernur, Anies akan tidak dianggap ada sebagai pemimpin Jakarta, bahwa Presiden Jokowi yang super sibuk mengurus seluruh Indonesia masih sempat mengerjakan tugasnya Anies. Itu menunjukkan bahwa kemampuan Presiden Jokowi jauh di atas dan beberapa kali lipat Anies. Anies hanya sok saja disebut gubernur rasa presiden. Nyatanya, mengerjakan tugas seorang gubernur saja sudah keteteran dan tidak becus, sampai Presiden turun tangan mengambil alih. Memalukan dan telak menampar Anies. Di sisi lain, Ali Mokhtar ngabalin peran dengan adanya pemberitaan yang menyalahkan pemerintahan Jokowi. Saya yakin yang dimaksud ini tidak lain adalah orang-orang seperti Rocky Gerung. Melansir dari laman Warta Ekonomi, tenaga ahli utama kantor staf presiden atau KSP Ali Mokhtar Ngabalin mendadak mengeluarkan ancaman dengan makian kasar kepada pihak-pihak yang merongrong Presiden Joko Widodo mundur dari jabatannya. Hal tersebut diungkapkan Ali Ngabalin melalui akun media sosial Twitter Ali Ngabalin New. Ali Ngabalin bahkan sampai menyebut pihak-pihak itu dengan menyamakan dengan binatang yang selalu membuat gaduh. Kata Ngabalin, cacat secara intelektual, manusia berperadaban rendah, WN kelas kambing. Ali Ngabalin mengatakan, pihak-pihak tersebut telah melemparkan isu provokatif di tengah upaya menangani pandemi. Ali Ngabalin juga mengatakan, setiap saat membual di ruang publik memprovokasi massa untuk gaduh saat pemerintah full konsentrasi pada PPKM darurat. Sengaja melempar isu comberan watak komunis Sengaja melempar isu comberan watak komunis tulen kalian menghalalkan segala cara. Bersama cuitannya, Ali Ngabalin membagikan sebuah tanggapan layar berita terkait dirinya. Sebelumnya, Ali Ngabalin memang menyebut bahwa orang-orang yang meminta Jokowi mundur adalah sampah demokrasi. Sampah-sampah demokrasi minta Jokowi mundur. Banyak yang sakit karena selain tidak ikhlas, juga karena lukanya sangat dalam.
Hasad, dengki adalah perilaku yang merusak amal dan memperpendek usia. Jelas Ali Ngabalin. Bagaimana menurut Anda? Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal. Waspada, Anies dan gengnya lebih mengerikan dari Orde Baru. Ditulis oleh Manuel dari siwar.com. Melihat Anies marah-marah kepada pekerja di PT Equity Life Indonesia, awalnya lucu dan bikin ngakak. Karena dia secara langsung memaparkan kebodohannya kepada publik. Dia bikin peraturan gubernur soal membuka WFO 50% kepada perusahaan sektor esensial, tetapi dia marah-marah ke yang taat aturan. Namun melihat dia marah-marah seperti itu, saya teringat kepada era Orde Baru. Banyak sekali orang-orang yang berbeda pandangan, tidak punya tempat. Tetapi setidaknya, Orde Baru ini merepresi kepada orang-orang yang dianggap tidak taat peraturan saat itu. Kalau Anies, yang taat pun disikat. Begini penjelasannya. Beberapa orang dan organisasi yang sempat diancam di era Orde Baru banyak. Ada Munir yang ditemukan meninggal, Wiji Tukul yang tak ditemukan sampai sekarang. Kantor PDP yang dibakar oleh peristiwa Kuda Tuli karena kritis kepada pemerintahan Soeharto. Budiman Sujatmiko yang dipenjara. Alasan mereka dihilangkan memang kurang jelas, tetapi diduga kuat karena tidak menaati peraturan yang dibuat oleh pemerintah saat itu. Mendadak saja senyap, hilang dan tidak bersuara. Kita tahu Wiji Tukul ini adalah sosok yang secara halus mengkritik pemerintahan lewat karya. Dulu orang mengkritik harus dengan sangat hati-hati. Salah satu yang dikerjakan oleh Wiji Tukul. Ngeri sekali bagaimana melihat dan meresapi setiap puisi-puisinya. Namun karena kekuasaan yang sudah 32 tahun lebih tertanam di Indonesia dan merusak, hancurlah negeri ini. Para pemangku kekuasaan menganggap orang-orang macam Wiji Tukul, Budiman Sujatmiko, Munir, PDI Perjuangan dan kaum Marhainisme, pengikut Soekarno lainnya, adalah orang-orang yang dianggap salah. Setidaknya meski pemerintahan saat itu dianggap oligarki, mereka masih punya alasan sebagai orang jahat. Namun apa yang dikerjakan oleh Anies Baswedan ini jauh lebih mengerikan. Peraturan yang ia buat sendiri soal WFO 50% untuk sektor perusahaan esensial dilarangnya sendiri dan mengatasnamakan kemanusiaan dan keselamatan. Narasinya licik juga busuk. Dia tahu kalau dia salah, Anies tahu kalau dia blow on, blunder, dan salah dapat bisikan. Tetapi dia tetap melindungi pengikut-pengikutnya yang jadi Watim Gub alias Dewan Pertimbangan Gubernur yang disebut dengan ekor-ekornya. Namun kesadarannya akan keberdosaan dirinya bukan bikin dia tobat. Orang ini sudah nyaris tidak bisa bertobat karena dia diduga memiliki kepentingan politik yang besar. Dia ingin berkuasa, kelihatan sekali ingin membangun narasi bahwa pemerintah ini gagal. Kita tahu bahwa PPKM ini harus dilaksanakan selama 2 minggu saja. Naik atau turunnya kasus jangan lagi dilihat. Pemerintah juga nggak gagal kok. Kalau angka positif naik, artinya herd immunity terbentuk. Namun apa yang dimainkan Anies ini adalah narasi kematian, sama seperti si Pandu Riono yang diduga sudah deal-dealan sama Anies soal narasi. Kematian itu fakta. Para pemangku kepentingan pasti bisa buka data. Coba bandingkan kematian di musim pancaroba tahun 2018, 2019, 2020, dan 2021. Apakah ada kenaikan? Setahu saya kalau di data-data Red Dunia versi Indonesia, angkanya normal-normal saja. Betul sekali bahwa kematian adalah fakta. Semua orang akan memahami dan mengalaminya. Buka saja datanya biar gelasnya pecah sekalian. Lah, kok jadi kayak ADC ya gua? Yang pasti jangan bodoh-bodohi dengan narasi busuk doang. Tapi kesembuhan itu hal baik yang bisa kita rasakan, bisa kita syukuri, juga bisa kita nikmati bersama-sama. Kok salah ya nikmati kesembuhan? Inilah yang sangat membuat para pendukung Anies dan Pandu Riono alergi. Kok sama kesembuhan alergi sih? Kembali ke Anies, dia ini bahaya. Orang ini jauh lebih mengerikan dari apa yang terjadi di Orde Baru. Dia berani-beraninya memainkan agama untuk menang di Pilkada DKI Jakarta. Tidak bisa dibayangkan betapa majunya kota Jakarta di bawah ini. Anies maju dengan cara-cara yang tidak baik-baik saja, makanya dia memimpin dengan sangat-sangat busuk. Ketika kepemimpinannya sangat buruk, dia akan halalkan segala cara untuk membangun narasi bahwa dia bisa menjadi sosok yang memimpin bangsa ini. Salah satunya adalah Pandu Riono yang mendukung Anies. Ada juga orang-orang PKS yang sibuk beli tabung oksigen, lalu nempel-nempelin stiker PKS untuk dibagikan modal pencitraan. Ngeri banget lah, nggak akan kebayang. Begitulah ngeri-ngeri.